Ibu yang kekasih, malam hari ini Bapak kita boleh ada bersama-sama di tempat ini, semua itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, di mana Tuhan boleh menyertai kita dari pagi sampai malam hari ini, semua itu karena kemurahan Tuhan. Begitu malam hari ini, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati, pikiran kita, hidup kita untuk memuji bahkan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Sebelumnya saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita angkat pujian tidak menguntungkan. Seringkali ku tak mengerti.
menjadi tanah hati yang baik dan subur, siap ditaburi dengan firman. Berfirmanlah kepada kami semua Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, silahkan kembali duduk. Kita akan dengarkan kesaksian singkat padat dari keluarga Raini. Harusnya malam ini yang berdiri di sini adalah yang program kemarin 14 Juli masih banyak pertimbangan banyak. Harapan saya tahun depan sudah berani. Ya, bersyukur kepada Tuhan sehingga pada 14 Juli yang lalu anak kami juga bertambah 1 tahun usianya sudah memasuki usia 19 tahun. Bersyukur yang keduanya adalah dia sudah menyelesaikan sekolah di tingkat SMK, namun minta izin ke orang tua untuk berhenti dulu untuk tahun ini, tidak melanjutkan dulu, katanya begitu. Kiranya pada intinya itu saja menjadi kesaksian kami. Tuhan memelihara kami semua dalam keadaan sehat dan baik sampai hari ini. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Baik, puji Tuhan, selamat ulang tahun buat saudara Yoga yang ke-19 tahun. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, serta takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada papanya dan mamanya ya. Jangan melawan, puji Tuhan, Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali kepada surat 3 Yohanes pasal yang ke-1. Kita akan membaca ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-12. Surat Yohanes yang ketiga, pasal 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Ayat yang ke-11 saja ya. Jadi ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan ini. Kita akan baca bersama-sama ketiga ayat firman Tuhan ini. Mulai ayat yang ke-9, 2, 3. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakuinya. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja saudara-saudara yang bahkan, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, silakan
kembali hidup. Kita akan bicara malam ini tentang jangan meleter melontarkan kata-kata yang kasar. Barangkali baru kali ini saya bicara tentang apa itu meleter, saudara yang dalam Tuhan. Kalau dalam ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7, kita mendapatkan di sana ada Gaius yang terkenal, saudaraku, hidup di dalam kasih, hidup dalam kebenaran, hidup mengasihi Tuhan, mengasihi jemaat Tuhan, mengasihi dan menghormati, saudaraku, gembala hamba Tuhan, yaitu Penatua atau Gembala Yohanes. Tetapi ternyata di dalam jemaat, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang dipimpin dan digembalakan oleh Penatua atau Gembala Yohanes, saudara-saudara, bukan saja saudaraku Gaius yang terkenal baik itu dan telah memberi atau mendapat pujian dari gembalanya, saudara. Ternyata ada juga, saudaraku, tua-tua dalam jemaat penggembalaan Yohanes ini, saudara, yang kontra, saudara, atau berbeda dengan hidup daripada Gaius ini, saudara. Iya. Kita membaca ayat yang ke-9, saudaraku, dikatakan aku, kata aku itu adalah menunjuk kepada Penatua Yohanes atau Gembala Yohanes. Dikatakan Yohanes menulis sedikit kepada jemaat. Ada tulisan surat yang disampaikan kepada jemaat ini, tetapi ada yang bereaksi tidak baik dari dalam jemaat ini. Siapa itu? Dalam ayat yang ke-9 ini berkata, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang yang terkemuka di antara mereka, maksudnya di antara jemaat begitu, tidak mau mengakui kami. Saudaraku, sebagai seorang gembala pada ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua itu, yang pertama adalah selalu mendoakan semua jemaat ini dan selalu mengajarkan firman yang baik, yang sehat, memberi makan makanan rohani, bagaimana supaya jemaat itu betul-betul hidup dalam kebenaran, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama jemaat, mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi pula dan menghormati hamba Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi ternyata, saudara, apa yang terjadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bilang tadi, Gaius telah menjadi contoh teladan yang baik, saudara. Tetapi ternyata di dalam jemaat ini, saudara, itu ada seorang yang bernama Diotrephes. Diotrephes ini dikatakan mempersoalkan, saudara yang kasih dalam Tuhan, pengajaran surat yang baik dan benar itu yang ditujukan kepada jemaat, karena Diotrephes ini mempunyai, saudaraku, motivasi tujuan yang tidak baik. Apakah motivasi, ambisi dan tujuan yang tidak baik daripada Diotrephes ini? Yang pertama dikatakan, saudara, ingin menjadi orang yang terkemuka di antara jemaat. Bukan terkemuka, saudaraku, dengan berbuat yang penuh dengan kasih, berbuat kebenaran, melakukan firman Allah, tetapi justru, saudara, kita akan melihat nanti, saudara-saudara, bahwa ini adalah perbuatan yang jahat, kata saudaraku Penatua atau Gembala Yohanes. Apa sebabnya? Karena justru dia ingin dipuji, tetapi dengan cara perbuatan yang tidak terpuji, saudara-saudara. Ini menjadi orang yang terkemuka dengan cara yang tidak baik, saudara. Lalu yang kedua, saudara perhatikan dalam ayat yang ke-9 ini
di mana Diotrephes ini tidak mau mengakui kami. Kata kami di situ menunjuk kepada Yohanes sebagai penatua atau gembala jemaat. Yang kedua, tidak mengakui kami, yaitu saudara yang kasih dalam Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang datang memberitakan firman, saudaraku, kebenaran Injil Tuhan dari kota Yerusalem, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Dan yang ketiga, tidak mengakui pula saudara Gaius yang telah mendapat pujian selain dari gembalanya maupun oleh orang-orang hamba Tuhan yang mendapatkan pelayanan kasih daripada Gaius ini, saudara. Itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-10. Karena itu, iya, ini sudah mulai dari Yohanes, saudaraku. Apabila aku, atau maksudnya penatua Yohanes ini, datang, saudaraku, kepada jemaat ini, aku akan meminta perhatian. Perhatian atas apa? Atas segala perbuatan yang telah dilakukan oleh saudara Diotrephes ini. Diotrephes yang tadi saudara yang kasih dalam Tuhan tidak mengakui tentang penatua Yohanes, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dan yang juga saudara ingin menjadi terkemuka di antara jemaat ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Kemudian dikatakan dalam ayat ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab Diotrephes ini yaitu apa? Melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, saudara. Jadi tadi bukan saja saudara yang kasih dalam Tuhan tidak mengakui gembalanya, saudara, tetapi selanjutnya adalah saudara meleter, yaitu apa? Melontarkan kata-kata yang kasar, begitu, saudara. Kata-kata yang kasar terhadap siapa? Kata-kata yang kasar kepada gembalanya, kepada hamba-hamba Tuhan, saudara, kepada Gaius, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahkan kepada jemaat-jemaat yang hidup, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kebenaran dan di dalam kasih, dan yang melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, saudara, perhatikan itu bahwa ternyata ada orang yang model Diotrephes ini, saudaraku, yang adalah saudara melontarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak terpuji, yang tidak terhormat, kata-kata yang kotor, begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Kemudian selain itu, saudaraku, iya, dikatakan dan belum merasa puas dengan itu, saudara. Dia sudah melontarkan kata-kata yang kasar, saudara, terhadap gembalanya, terhadap hamba Tuhan, terhadap jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Enggak puas juga dengan begitu. Kemudian apa? Ia atau Diotrephes ini sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah jemaat-jemaat, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang mau menerima, saudara, utusan-utusan Injil ini yang memang ditugaskan datang ke situ, saudara yang kasih. Ya, jadi bukan saja tidak menerima, tetapi juga mencegah, saudara, melarang, begitu maksudnya, orang-orang, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang mau berbuat kebenaran, yang mau mengasihi. Dan kalau ada yang ketahuan, saudara yang kasih, jemaat itu dikucilkan, dikatakan di sini, dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat, saudara. Jadi, saudara, perhatikan itu bagaimana perbuatan Diotrephes ini yang tidak baik, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah,
Penatua Yohanes, saudaraku, memperhatikan perbuatan Diokretes yang tidak baik dan tidak terpuji ini, maka ia memberi nasihat, saudara yang kasih Tuhan, kepada jemaat, saudara. Ayat yang ke-11 berkata begini: saudara-saudaraku yang kekasih, ya, apa itu? Yang pertama, janganlah meniru yang jahat. Artinya janganlah meniru perbuatan Diokretes ini yang tidak baik, saudara, yang tidak terpuji, yang tidak terhormat, yang tidak memuliakan Tuhan, yang tidak melakukan kebenaran, tetapi justru meleter, melontarkan, mengucapkan kata-kata yang kasar. Kata-kata yang kasar kepada gembalanya, kepada saudara jemaat yang taat dan mengasihi Tuhan, begitu saudara. Sebab apa, saudara? Perbuatan Diokretes ini adalah perbuatan yang jahat. Dan Yohanes bilang, kalian jangan ikut ya gaya macam Diokretes itu. Ini yang pertama. Yang kedua, melainkan tirulah yang baik. Artinya tirulah kepada Gaius yang baik itu, Gaius yang melakukan firman Allah itu, Gaius yang hidup dalam kebenaran, Gaius yang memberi tumpangan bagi utusan-utusan Injil itu, saudara. Bukan saja memberi tumpangan, tetapi memberi semua apa yang menjadi kebutuhan keperluan mereka, sampai kepada tujuan desa, kampung, ke negara mana mereka akan pergi, bahkan ke benua mana mereka akan selanjutnya untuk perjalanan, saudara, pekabaran Injil itu. Dia tidak segan-segan memberi saudaraku keperluan mereka sampai ke tempat tujuan itu. Kemudian yang ketiga adalah barang siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Jadi semua apa yang dibuat, saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Tuhan itu, dikatakan oleh penatua itu tandanya bahwa kamu berasal dari Tuhan. Yang keempat, tetapi barang siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Dia tidak mengenal Allah yang sesungguhnya, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang adalah kebenaran itu sendiri, yang mengajar, yang mendidik, yang membawa penuntunan kepada kita untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, dan hidup, saudara, dalam Tuhan untuk mengasihi baik itu sesama jemaat, baik itu, saudara, kepada gembala, kepada hamba Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, agar supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara, kepada jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, engkau telah dengar firman Tuhan, saudara, dalam pengejaran penggembalaan yang ada dalam GPDI Agape ini, saudara. Dan apa yang menjadi doa kami sebagai gembala untuk semua jemaat Tuhan siang dan malam, saudara. Tapi saya mau bicara pada bagian ini bahwa saudara harus, saudara, mengarahkan seluruh keberadaan hidup kita ini kepada Tuhan, kepada terang kebenaran Injil firman Allah ini. Dan saudara harus berwaspada, berhati-hati, berjaga-jaga. Karena apa? Ada oknum yang tidak kelihatan dan tidak nampak, saudaraku, yaitu setan, yaitu iblis, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang apa? Yang mau mencegah saudara hidup dalam kebenaran, hidup di dalam firman Allah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam melakukan perintah-perintah Tuhan, saudara yang kasih. Untuk apa? Berbuat yang jahat, saudara, berbuat yang tidak benar, saudara. Kemudian apa? Meletar, saudara, mengucapkan kata-kata, saudara, yang tidak baik kepada siapa?
baik itu kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan, kepada sesama jemaat, bahkan mencegah saudara-saudara jemaat yang mau melakukan firman Allah. Ini adalah jahat kepada firman Allah, dan ini bukan berasal dari Tuhan, tapi ini adalah si jahat daripada si iblis, saudara yang dalam Tuhan, yang mau membelokkan saudara untuk melakukan saudara apa yang tidak benar, apa yang tidak terpuji, apa yang tidak saudara yang kekasih dalam Tuhan diajarkan oleh firman Allah. Tetapi setan iblis saudara menipu dan menyusup saudara yang kekasih dalam Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan, termasuk saudara jemaat GPDI Agape Tiga Raksa, saudara-saudara. Sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, janganlah meniru yang jahat, melainkan tirulah yang baik dan lakukanlah yang baik. Karena barang siapa yang berbuat baik dan benar, dikatakan ia berasal dari Tuhan. Tetapi barang siapa yang berbuat yang jahat, justru itu berasal dari setan atau si jahat, kata firman Allah. Mari kita saudara yang kasih dalam Tuhan melakukan apa semua yang benar, baik dan terpuji dan dihormati. Amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami naikkan pujian, penghormatan, pengucapan syukur dan terima kasih malam ini. Kami telah mendengar firman-Mu, di mana firman-Mu Tuhan menuntun dan membawa kami kepada Tuhan kebenaran untuk hidup melakukan kebenaran, hidup di dalam kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama jemaat, mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi dan menghormati Tuhan, gembala Tuhan, penetua, dan terlebih kepadamu ya Bapa. Bapa di surga, jauhkan kami daripada meleter Tuhan, mengucapkan kata-kata yang kasar kepada penetua gembala, kepada jemaat, kepada hamba Tuhan maupun kepada siapapun. Karena meleter dengan kata-kata yang kasar adalah berasal dari si jahat, berasal dari iblis Tuhan. Tuhan terangi semua jemaat Tuhan untuk mengerti firman-Mu, bukan saja mendengar, tetapi sungguh-sungguh melakukan firman-Mu Tuhan di dalam hidup mereka semua. Kami mencontohi gayus Tuhan yang hidup terpuji, terhormat, hidup takut kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bapa di surga, hidupkanlah firman-Mu, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati setiap jemaat Tuhan yang ada, sehingga Tuhan dimuliakan, Tuhan dihormati, diagungkan dan ditinggikan dalam segenap hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan Engkau memberkati keluarga Pak Edi Tuhan, sehingga anak mereka yang kedua, saudara Yoga, Tuhan tambahkan 1 tahun usia bagi orang muda ini, sehingga ia berusia menjadi 19 tahun. Kamu berdoa kiranya Tuhan tolong dengan tangan kanan-Mu, kekuatan, kesehatan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan atas hidupnya, dan tangan kiri Tuhan berkaya untuk kejayaan kemakmuran. Berkatilah dengan berkat rohani jasmani, berkati Tuhan dalam pendidikan, berkati dalam seluruh bulan hidupnya. Tuhan yang membuka jalan-jalan Tuhan yang baik bagi orang muda ini, dan masa depan Tuhan yang mengatur dan memberi segala yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pula sebagai ayah kepada orang tua, kiranya rahmat kemurahan, hikmat kuasa dibawa otoritas Tuhan atasnya. Semua yang dikerjakan dan diusahakannya, Bapa memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, segala pujian bagi-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir malam ini menyembah memuliakan Tuhan, dan berkati sebentar kami akan membawa persembahan kami. Allah yang menilik dan memberkati dari sorga, memberkati atas setiap pribadi, rumah tangga, keluarga, memberkati semua pekerjaan, semua usaha, semua pendidikan, perkuliahan umat-Mu Bapa. Segala beban persoalan umat-Mu Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, dalam hal apapun Tuhan, semua kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Tuhanlah yang menolongnya, Tuhanlah yang menjamahnya, Tuhanlah yang melakukan mujizat-Mu, kuasa-Mu atas setiap jemaat Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan yang tutup bungkus umat-Mu dengan kuasa darah-Mu. Tuhan-Mu yang memagari setiap umat Allah dengan pagar bala tentara surga-Mu Tuhan. Jauhkan segala sakit, penyakit, kelemahan COVID-19 dari tengah-tengah jemaat Allah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Namun segala kemurahan-Mu, rahmat-Mu-lah, berkat-Mu-lah Tuhan, yang turun atas setiap jemaat Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa, Tuhan lalukan krisis dari bangsa kami. Tuhan lalukan, Tuhan, COVID-19 dari bangsa kami. Sembuhkanlah mereka yang dirawat di rumah sakit, yang Tuhan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, lalukanlah wabah ini dari bangsa kami Tuhan, bahkan dari dunia ini. Doa kami, bawalah bangsa kami kepadamu, yang ada di Banten, yang ada di Tangerang, yang ada di Tiga Raksa ini berbalik kepadamu Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dan bertobat, serta meninggalkan semua jalan-jalan yang jahat dan datang kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri ibadah dan mengucapkan syukur malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri dan mengarahkan segenap hati kepada Tuhan. Lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari sorga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.
Puji Tuhan, selamat malam dan Tuhan memberkati.